Halo guys, balik lagi di Kacamata Film. Kali ini saya akan membahas alur film dari negara tetangga sebelah, yaitu tentang film pertualangan para bocah-bocah yang berjudul Upin Ipin Kris Siamang Tunggal. So, bagaimanakah kelanjutan filmnya? Langsung saja masuk ke alur filmnya. Namun sebelum masuk ke alur filmnya, alangkah baiknya kalian memencet tombol subscribe dan juga like. Cerita akan diawali dengan memperlihatkan sebuah keris yang bernama Kris Siamang Tunggal. Di sini kita juga diperlihatkan dengan sesosok villain yang bernama Bersyong. Di sini ia berniat ingin mengambil alih kerajaan Indaloka, dan pertarungan pun tidak terhindarkan lagi antara Bersyong dan juga sang raja Indaloka. Di sini sang raja sebelum tewas ia pun memberikan sebuah mantra kepada keris itu yang berbunyi bahwa siapa yang akan terpilih, ia yang akan datang membela. Di sini Bersyong pun mencoba untuk mengambil keris itu, namun sayangnya keris itu sudah ditelan oleh sebuah batu. Lalu scene pun berpindah kepada dua orang anak laki-laki yang bernama Upin dan Ipin. Terlihat di sini mereka yang sedang dikejar-kejar oleh segerombolan soang. Di sini mereka pun langsung mendatangi gudang milik Tok Dalang. Terlihat di sini Tok Dalang yang menyimpan barang-barang antik termasuk keris dan yang lain-lainnya. Di sini Tok Dalang pun memberitahukan kepada Upin dan Ipin kalau ia memiliki sebuah keris legendaris, yaitu Kris Siamang Tunggal. Dan di saat Tok Dalang bercerita itu, di sini Rembo malah ngaclok kepada Tok Dalang dan langsung memberikan sebuah hadiah berupa yaitu tai. Dan di sini Tok Dalang pun harus mengganti bajunya, dan ia pun tak lupa menyuruh Upin dan Ipin untuk membereskan gudangnya itu. Tak lama Upin dan Ipin pun dihampiri oleh teman-temannya, dan di sini kita udah tahu kalau nama teman-temannya itu ada Jarjit, Meme, Esan, Fizi, Mail dan juga Susanti. Di sini mereka mengajak Upin dan Ipin untuk bermain. Namun di sini Upin dan Ipin malah meminta bantuan kepada mereka untuk membantu dirinya bersih-bersih gudang Tok Dalang. Kurang pada sini. Dan di saat Ipin sedang ada di atas peti, ia pun tidak sengaja mengatakan kalimat Kris Siamang Tunggal. Tak lama peti itu pun mulai bergoyang. Di sini ia dan kawan-kawan yang merasa aneh langsung membuka peti itu, dan ternyata benar saja isinya adalah keris legendaris, yaitu Siamang Tunggal. Di sini terlihat Mail yang ingin mengambil keris itu, ia pun malah kelihatannya begitu berat kerisnya. Namun di saat Upin dan Ipin mengambil keris itu terlihat begitu ringan. Di sini Esan pun langsung memotret keris itu dan ia pun melihat ada sebuah tulisan. Di sini Upin dan Ipin pun langsung membaca tulisan itu. Tak lama terlihat terbukalah sebuah portal yang menuju ke dimensi lain. Dan terlihat di sini mereka yang tiba di suatu tempat, namun sayangnya Upin dan Ipin yang malah terpisah. Di sini Ipin, Mail, Visi dan juga Susanti yang tiba di sebuah tempat asing. Terlihat mereka yang begitu kebingungan. Dan sementara itu kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang bernama Majeni yang ia ingin pergi ke tempat batu bertangkup untuk mengambil sehelai rambut. Di sini ia malah bertemu dengan gerombolan bocil. Ternyata bocil-bocil itu adalah Upin, Esan, Jarjit dan juga Memeh. Terlihat di sini para bocil itu yang panik dikarenakan mereka yang tidak tahu ada di mana. Ini Bang Majene pun mengatakan kalau mereka telah tiba di tempatnya, yaitu di Indraloka. Semua orang di Indraloka tak berbumi kan?
Lalu kita kembali lagi kepada Ipin dan kawan-kawan. Terlihat di sini Ipin dan Mail yang ingin mengambil sebuah burung yang begitu unik dikarenakan burung itu yang memiliki 4 sayap. Namun sayangnya dikarenakan burung itu yang terlalu gesit, di sini Ipin dan Mail tidak bisa menangkap burung itu. Dan terlihat di sini Ipin yang menemukan gagang Chris tersebut. Tak lama terlihat di sini Mail yang dikejar-kejar oleh segerombolan tawon. Di sini kita diperlihatkan ada seorang bocil yang mencoba untuk membantu Ipin dan kawan-kawan menghindari kejaran tawon tersebut. Ternyata itu bukanlah tawon biasa, melainkan itu adalah anak buahnya Raja Bersyong. Di sini mereka yang sedang mencari Chris Siamang Tunggal. Lalu di sini kita diperkenalkan dengan bocah yang tadi menyelamatkan Ipin dan kawan-kawan, dan bocah itu yang bernama Belalang. Di sini Belalang mencoba untuk meminta upah kepada Ipin dan juga kawan-kawan dikarenakan dirinya yang telah membantu Ipin dan juga kawan-kawan terhindar dari serangan lebah tersebut. Dan sementara itu terlihat di sini sang Raja Bersyong itu yang merasa kalau Chris Siamang Tunggal telah kembali lagi. Di sini ia mencoba untuk memanggil peramal istana untuk mencari keberadaan Chris tersebut. Cari Chris tuh. Dan scene pun berpindah lagi kepada Ipin. Terlihat di sini Belalang yang membawa Ipin dan kawan-kawan ke rumahnya. Tak lama peramal istana itu pun datang ke rumah Belalang. Ternyata peramal istana itu adalah bapaknya Belalang. Dan di saat bapaknya Belalang sedang panik, ia pun tidak sengaja melihat kepala Chris Siamang Tunggal. Di sini terlihat hanya Upin dan Ipin lah yang bisa mengangkat Chris tersebut. Tak lama terdengar ada suara gemuruh yang sepertinya akan kedatangan seseorang. Di sini bapaknya Belalang pun membuka sebuah pintu rahasia dan langsung menyuruh Ipin dan bersama kawan-kawannya untuk pergi terlebih dahulu. Dan tak lupa di sini bapaknya Belalang pun menitip pesan kepada Belalang untuk menjaga Ipin dan mencari seseorang yang bernama Nahkoda Ragam. Dan scene pun berpindah lagi kepada Majene. Di sini ia yang malah berebutan sarung Chris itu dengan Upin dan juga kawan-kawannya. Di sini Majene ingin menjual sarung Chris itu dan ingin menggunakan uang itu untuk dirinya bermodal usaha. Bila yang namanya Nih Upin dan kawan-kawan yang tidak tahu ingin pergi kemana, mereka pun mengikuti Mak Jeni yang ingin pergi ke warung. Ternyata warung itu bukanlah warung biasa, melainkan warung tempat persinggahan para bajak laut. Sini kita juga diperkenalkan dengan sang pemilik warung, yaitu yang bernama Mak Daruma. Di sini kita diperlihatkan dengan Mak Daruma yang sedang menghadap ke laut. Terlihat di sini Upin yang memperhatikan Mak Daruma. Ia pun bertanya mengapa Mak Daruma menghadap ke laut, dan ternyata di sini Mak Daruma sedang memperhatikan patung anaknya dikarenakan ia yang pernah mengutuk anaknya menjadi batu. mak dia. Lihat di sini Upin yang mencoba untuk mendekati Mak Daruma. Ternyata di sini Mak Daruma telah lama memaafkan anaknya, yaitu si Tanggang, namun hanya di dalam hati, tidak sempat mengucapkannya di lisannya. Dan di sini Mak Daruma pun mengucapkan di lisannya, dan tak lama batu itu pun mulai tenggelam. Lalu terlihat di sini bukan hanya Upin dan Ipin saja yang bisa mengangkat Chris itu. Ternyata di sini Mak Jeni juga bisa mengangkat Chris tersebut. Dan di saat Upin mengangkat Chris itu, di sini Mak Daruma pun menyadari, dan di sini Mak Daruma pun menyuruh Upin dan juga kawan-kawan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Cepat lari. Dan scene pun berpindah lagi kepada Ipin dan juga kawan-kawan. Di sini mereka yang menyaksikan Chris itu tumbuh dengan sendirinya. Tak lama terlihat di sini di pelabuhan itu terlihat akan ada sebuah acara. Di sini Ipin dan kawan-kawan pun mencoba untuk mendekati acara tersebut. Ini terlihat Raja Bersyong yang sudah mengetahui kalau Chris itu dibawa oleh dua orang bocil. Di sini ia pun menyuruh beberapa anak buahnya untuk mendapatkan Chris Siamang Tunggal itu dan membawanya ke hadapan dirinya.
tidak akan terjadi. Dan scene pun kembali lagi kepada Ipin. Ternyata acara itu yang menceritakan tentang Chris Siamang Tunggal. Dan di saat dalam acara itu, di sini akhirnya Upin dan Ipin pun bertemu kembali dalam acara tersebut. Dan terlihat di sini anak buahnya Raja Bersiong pun tiba di acara tersebut. Di sini mereka pun mencari Chris Siamang Tunggal yang dibawa oleh Upin dan Ipin. Namun di sini Upin dan Ipin tidak memberikan Chris itu. Dan alhasil di sini pertarungan pun terjadi antara Majene dan sang pemilik acara itu melawan anak buahnya Raja Bersiong. Dan sementara itu terlihat di sini kawan-kawannya Upin dan Ipin tertangkap satu persatu oleh anak buahnya Raja Bersiong yang lainnya. Dan akhirnya di sini Upin dan Ipin pun berhasil selamat dari kejaran anak buahnya Raja Bersiong itu. Dan di sini Upin dan Ipin pun berhasil naik ke kapal pemilik acara tersebut. Dan disinilah kita diperlihatkan dengan kekuatan Chris Siamang Tunggal itu yang begitu dahsyat. Terlihat di sini apesnya teman-temannya Upin Ipin yang tertangkap oleh anak buahnya Raja Bersiong. Di sini anak buahnya Raja Bersiong pun menyuruh Upin dan Ipin pergi ke kerajaan Raja Bersiong sambil membawa Chris Siamang Tunggal untuk ditukar dengan kawan-kawannya yang telah disandra. Dan terlihat di sini sang pemilik kapal itu yang mengetahui jalan rahasia menuju kerajaan Raja Bersiong. Ternyata di sini sang pemilik kapal itu yang bernama Nahkota Ragam yang sedang dicari-cari oleh Belalang. Belalang memang mencari nakoda. Di sini Nahkoda Ragam pun menjelaskan kalau mereka ingin mendatangi kerajaannya Raja Bersiong. Di sini mereka harus melewati sebuah pulau. Dan sesampainya di pulau tersebut, di sini Upin dan Ipin malah terpisah dari Belalang dan kawan-kawannya. Dikarenakan Upin dan Ipin yang harus mengambil sendal Ipin yang diambil oleh sebuah makhluk. Dan di sini Upin yang tiba di depan gua, mereka pun mendengar ada suara nyanyian. Di sini mereka pun mencoba untuk memasuki gua tersebut, dan di dalam gua itu mereka melihat banyak sekali tulisan atau gambar. Di sini Upin dan Ipin pun merasa kalau dirinya sangat rindu kepada Kak Ros dan juga Opa. Tak lama di sini mereka pun mendengar suara Kak Ros dan juga Opa, namun itu hanyalah halusinasi diri mereka saja. Di sini Upin dan Ipin pun lagi-lagi mendengarkan suara nyanyian. Lalu di sini kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang menggunakan gaun merah. Ternyata wanita itulah yang sedang menyanyi. Tak lama di sini Belalang, Majene dan juga Nahkoda Ragam tiba di tempat itu. Di sini Nahkoda Ragam pun menanyakan nama wanita itu, dan ternyata wanita itu yang bernama Bawang Merah, penunggu gua tersebut. Saya Bawang Merah. Di sini Nahkoda Ragam pun yang begitu keheranan dikarenakan setahu dirinya di tempat ini tidak akan ada seseorang, dan ternyata di sini Bawang Merah menceritakan mengapa dirinya bisa ada di tempat itu. Ternyata dirinya terkena fitnah oleh adiknya sendiri, yaitu Bawang Putih, dan hasil ia pun dikurung di tempat ini. Dan setelah Bawang Merah bercerita, terlihat di sini air matanya itu yang membuat Chris itu mulai memanyang sendiri. Dan terlihat juga di sini pintu yang akan menuju ke istana Raja Bersiong pun mulai terbuka lagi. Di sini mereka pun tiba di istana Raja Bersiong. Ini Upin dan Ipin pun langsung membebaskan teman-temannya yang ada di dalam penjara. Lalu di sini bapaknya Belalang pun menyuruh mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Namun di saat mereka ingin pergi dari tempat itu, di sini mereka malah dikepung oleh segerombolan serangga. Di sini Upin yang mencoba untuk membakar serangga itu agar serangga itu pergi dari tempat tersebut. Dan sementara itu terlihat di sini Majene yang sedang berkeliling di istana. Ia pun melihat ada sebuah pintu besar, dan di sini ia pun merasa tidak asing dengan pintu tersebut. Dan di sini ia pun bisa melihat pertarungan antara Raja Indraloka dan juga Bersiong. Ternyata di sini Majene adalah anak dari Raja Indraloka yang disuruh sang raja untuk pergi di saat sang raja hampir tewas dibunuh oleh Bersiong.
Dan terungkaplah sudah kalau Nahkoda Ragam adalah panglima dari kerajaan tersebut. Di sini Majene yang mengetahui hal itu, ia pun langsung marah kepada Nahkoda Ragam. Mengapa dirinya tidak membantu sang raja di saat sang raja diserang oleh Bersiong? Di sini ia pun menjelaskan kalau dirinya disuruh oleh sang raja untuk membawa Majene pergi dari tempat itu dikarenakan tempat itu yang sudah bahaya. Dan di sini Majene yang begitu kecewa dikarenakan dirinya yang tidak bisa membantu sang ayah melawan Bersiong. Kalau di sini Ragam pun meminta Majene untuk melupakan hal tersebut dan langsung memintanya untuk bangkit untuk membalaskan dendam ayahnya kepada Raja Bersiong. Inilah masanya untuk menuntut bela. Dan tak lama Raja Bersiong pun datang ke tempat tersebut dan di sini akhirnya pertarungan pun terjadi antara Majene dan juga Raja Bersiong. Namun sayangnya di sini Majene yang dikalahkan oleh Raja Bersiong di dalam pertarungan tersebut. Terlihat di sini Upin dan Ipin mencoba untuk membantu Majene dengan cara melemparkan keris itu kepada Raja Bersiong. Terlihat di sini Raja Bersiong yang begitu kesakitan dikarenakan keris itu yang menancap di area punggungnya. Sementara itu kita beralih sebentar kepada Belalang dan juga teman-temannya Upin dan Ipin. Terlihat di sini mereka yang di luar istana sedang dikepung oleh para anak buahnya Raja Bersiong. Di sini mereka pun berniat untuk melawan para anak buah Raja Bersiong itu. Dan tak lama terlihat di sini para bajak laut dan juga Mak Daruma datang untuk membantu Belalang dan juga teman-temannya Upin Ipin untuk mengalahkan anak buahnya Raja Bersiong. Dan scene pun berpindah lagi kepada Raja Bersiong. Terlihat di sini ia yang sudah berubah menjadi model lebih kuat. Di sini ia menggunakan Upin dan Ipin menjadi sandranya. Terlihat di sini Majene yang mencoba untuk membaca tulisan yang ada di keris tersebut dan akhirnya di sini ia pun bisa berubah ke mode seriusnya dan akhirnya juga di sini mereka pun berkelahi lagi dalam mode terkuat mereka. Singkatnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Majene. Terlihat di sini Majene yang langsung mengambil alih tahtanya dan terlihat juga di sini kerajaan Indraloka yang kembali lagi hijau seperti dulu lagi. Di saat Upin, Ipin dan juga kawan-kawannya ingin kembali lagi ke batu belah batu bertangkup, terlihat di sini Bersiong yang bangkit kembali dan alhasil di sini lagi dan lagi terlihat Raja Majene dan Bersiong bertarung kembali. Akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan lagi oleh Raja Majene. Terlihat di sini ia yang merusak jimat keberuntungannya milik Bersiong dan terlihat juga di sini keris itu yang berubah lagi menjadi 3 tetes air dan merubah tempat itu menjadi hijau kembali. Film pun ditutup dengan Upin, Ipin dan juga kawan-kawan masuk ke dalam batu belah batu bertangkup itu dan kembali lagi ke dalam gudangnya Tok Dalang. Dan itulah film tentang Upin dan Ipin yang menyelamatkan sebuah kerajaan yang diambil alih oleh seorang raja yang jahat. So buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Dadah, see you next video.